videoku kali ini aku mau bahas tentang pengalaman aku HSG. Kalau mau tahu HSG itu apa, nanti aku kasih tahu di sini ya HSG itu apa. Jadi tahun 2018 itu aku berencana memang mau program hamil. Dan sebelumnya itu kan aku memang udah ngelewati prosedur yang lainnya. Jadi aku harus konsultasi ke dokternya dulu. Terus aku USG transvagina. Jadi tahu dulu masalahnya di mana, namanya kita pengen punya anak, jadi kita nggak boleh yang pasrah-pasrah aja, yang ikhtiar yang minum obat doang apa, tapi kita harus tahu ada masalah nggak di mana biar kita lebih lancar aja ngejalani program. Jadi tahun 2018 itu setelah aku tahu hasil dari USG biasa dan USG transvaginal aku nggak ada masalah, aku mendatangi dokter, salah satu dokter, katanya banyak orang yang berhasil dengan program ke dokter itu. Jadi aku mendatangi dia terus konsultasi, aku pengen tahu dok masalahnya di mana. Jadi aku sebenarnya aku pengen inseminasi karena lumayan udah cukup lama, maksudnya aku udah 02 tahun, jadi aku pengen segera isi. Jadi aku kali itu udah bilang ke dokter, dok kalau misalnya aku mau inseminasi, tahap-tahap apa yang aku pengen lalui. Sebenarnya kalau dokternya dia pengen normal aja dengan usiaku, dan saat itu usia pernikahan baru 2 tahun, kata dokter ya udah ditunggu aja. Tapi karena aku memang pengen banget, dokter menyarankan untuk kalau suami diharuskan dia untuk tes sperma, dan kalau aku disarankan untuk HSG. Jadi pada saat itu aku minta rujukan ke dokter untuk melakukan HSG. Setelah mendapatkan rujukan dari dokter, aku membuat janji dulu di rumah sakit di bagian radiologi untuk melakukan HSG. Jadi kita bakalan dijadwalkan dari hari ke 7 sampai dari hari ke-8 sampai 11, dari hitungannya dari hari pertama haid. Jadi kalau hari ke-7 udah bersih, berarti kita bisa melakukan HSG itu pada hari ke-8, 9, 10 atau 11 setelah dari haid pertama. Terus saran dari aku, sebelum kalian melakukan HSG itu kalian harus cari tahu dulu apa HSG itu, apa persyaratannya, terus apa biayanya berapa, rumah sakit di mana yang bagus, terus apa yang dirasa. Jadi kalian itu udah tahu lah pada saat HSG itu seperti apa. Jadi kalian kesana ke rumah sakitnya itu kalian udah siap. Jadi aku bakalan ceritain yang versi aku, bagaimana biayanya, bagaimana perasaanku setelah HSG, bagaimana hasilnya, terus pokoknya aku bakalan cerita bagaimana pengalaman aku HSG. Jadi tapi tiap orang itu berbeda ya, nggak semua orang yang dirasa itu sama. Jadi aku bakalan ceritain yang versi aku. Aku itu dapet jadwal HSG-nya itu udah sore ya. Jadi aku pergi bareng suami aku. Kalau aku boleh saran di kalian, kalau mau melakukan HSG itu kalian harus ditemani. Terus jangan naik motor, kalian bisa naik mobil atau pesen gokar atau grabcar. Yang penting jangan naik motor, karena kita nggak tahu respon kita setelah HSG itu beda-beda. Jadi aku bakalan ceritain yang versi aku memang kesana ditemani suami, tapi pada saat masuk ke ruangan radiologi itu aku sendiri, suami aku nunggu di luar. Jadi pertama-tama itu setelah masuk di ruangan HSG itu radiologi, jangan lupa ya kalian harus bawa pentiliner atau pembalut dari rumah sendiri. Jadi pertama-tama itu aku masuk, terus aku disuruh ganti baju kayak baju operasi gitu. Terus nanti aku kasih lihat ruangan. Sejujurnya pas masuk ruangan radiologi itu aku deg-degan gara-gara aku udah baca, udah denger reviewnya orang yang HSG kayak gimana. Banyak banget pengalaman yang kayak bikin aku takut, karena ada yang pingsan, ada yang setelah itu pendarahan, ada yang bilang sakitnya kayak gini kayak gini. Jadi aku udah kayak takut gitu. Jadi buat kalian yang mau melakukan HSG, kalian baca-baca aja yang penting-penting, nggak usah takut, pokoknya relax aja masuk ke dalam. Jadi pertama itu aku disuruh masuk sama susternya di ruangan itu, disuruh ganti baju. Jadi buka baju semua, buka celana, buka apa, jadi aku pakai baju operasi dari mereka. Terus disuruh tiduran di meja, di tempat tidur yang kayak meja operasi gitu. Nanti aku kasih lihat kayak tadi gitu kan tempatnya. Terus habis itu susternya mulai nyiapin
peralatannya yang bikin aku makin tegang. Jadi ketika spekulumnya itu masuk atau cucur bebeknya itu masuk, perasaanku ya tetap nggak nyaman ya, namanya ada yang masuk terus dari besi terus dingin gitu, terus ngebuka bagian kemaluan kita, rasanya tetap nggak nyaman. Terus setelah itu susternya udah nyorotin lampu gitu kan ke bagian itu, terus bilangnya apa, tarik napas ya. Aku udah pasrah aja deh apa yang terjadi. Dia masukin kateter, terus ada selang-selang kayak selang-selang gitu, dua bercabang gitu, terus itu ternyata buat masukin si cairan kontraksnya, biar buat ngelihat nanti waktu kita pas di ronsen di sinar X itu biar kelihatan apakah cairannya itu lancar masuk ke tuba falopi kiri sama tuba falopi kanan kita. Itu kan tujuannya buat ngelihat apakah tuba falopi kita itu ada sumbatan atau paten. Jadi setelah itu bagaimana perasaan aku? Nah, setelah dimasukin cairan kontraksi itu kan dokter udah bilang ada orang yang gak nyaman, rasanya itu beda-beda tiap orang, ada yang gak nyaman, ada yang kram, ada yang mules gitu. Pokoknya pas dimasukin itu sih aku sebenarnya perasaannya cuma mules doang, kayak full banget pengen pipis tapi kan nggak boleh pipis, jadi kayak nahan mules gitu, pengen segera-gara pipis gitu, pengen bangun gitu, kayak ada rasa full kembung apa ya di perutnya tuh. Jadi perasaannya itu kayak aduh pengen pipis aja gitu. Jadi nanti dokter bakalan foto, terus disuruh baring kiri baring kanan, jadi dia bakalan lihat apakah si cairannya itu masuk ke tuba falopi kanan dan kiri, itu yang menentukan bahwa uh, kondisi rahim tuba falopi kita itu apakah paten atau ada sumbatan. Kemudian setelah proses itu selesai, kita kan disuruh baring-baring dulu karena ada yang pusing, ada orang yang lemas, ada yang sakit perut. Makanya kata dokter kalau udah enakan baru bangun, terus ganti baju, dibersihin lagi ke kamar mandi. Terus aku kaget pas aku bangun, aku sebenarnya nggak ngerasain apa-apa, cuman pengen pipis saja gitu. Jadi aku langsung bangun. Terus pas aku bangun itu aku nggak nyangka netes gitu darahnya, ya cuman 2 tetes lah di lantai. Terus aku langsung cepet ke kamar mandi bersihin, aku langsung ambil pembalut kan, memang aku udah persiapan dari rumah harus bawa pembalut sendiri ya, jadi aku langsung pakai pembalut. Terus habis itu karena aku datangnya udah sore, jadi hasilnya itu bisa aku dapetin di besoknya. Jadi hasilnya itu bakalan aku kasih lihat ke kamu hasilnya kayak apa, nanti aku bakalan taruh di sini hasilnya kayak gimana. Alhamdulillahnya hasilnya bagus, tuh buffalo kiri kanan paten, bentuk rahimnya juga bagus, nggak ada masalah apapun, alhamdulillah. Jadi pada saat itu pas udah tahu hasilnya, pas udah pulang dari rumah sakit itu aku memang nggak merasakan apa-apa ya, aku memang langsung pulang karena kata dokter langsung pulang. Cuman aku dikasih resep gitu beli obat buat anti nyeri kalau misalnya aku merasakan nyeri, dan obat panas nanti aku beli sendiri di apotik. Terus aku bakalan kasih tahu biayanya berapa. Jadi ini untuk rumah sakit yang aku periksa biayanya seperti ini. Nah, jadi aku ngerasain sakitnya itu pas udah sampai di rumah. Ada waktu di sana aku nggak ngerasain apa-apa, tapi ya rasa sakitnya itu baru kerasa pas aku sampai di rumah. Jadi aku udah ngerasa itu dari malam itu mules, terus kayak orang mens pertama gitu, tapi lebih sakit banget sampai pinggangnya sakit. Untuk ngilangin nyerinya itu aku kemarin cuman pakai air panas, aku kompres di perut sama punggung karena itu bener-bener sakit kayak nyeri gitu. Jadi cuman sehari doang, malam itu aja sih aku ngerasain yang memang sakitnya luar biasa. Tapi tiap orang beda-beda, jadi nggak usah takut kalau aku ngerasain itu. Tapi aku badannya nggak panas, cuman nyeri aja, nyeri kayak nyeri high tapi berkali-kali lipat. Terus aku kompres pakai air panas, aku tinggal tidur. Alhamdulillah besoknya itu nyerinya udah nggak terlalu, aku udah bisa enak lah, udah bangun, udah jalan, udah ini nggak ada masalah. Tapi tiap orang yang dirasa beda-beda ya, ini cuman pengalaman dari aku. Tipsnya buat kalian yang ingin melakukan HSG, kalian cari tahu dulu HSG itu apa, persyaratannya apa yang harus dibawa. Terus kalian cek-cek dulu di rumah sakit terdekat-dekat kalian, harganya soalnya berbeda-beda.
Jadi sekian dulu cerita aku bagaimana proses HSG kemarin. Ini hanya pengalaman berdasarkan yang aku alami. Jadi tiap orang itu berbeda. Positif aja, jangan tegang, biar prosesnya lebih mudah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga membantu kalau kalian pengen cari tahu tentang apa HSG itu dan bagaimana prosesnya. Terima kasih. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.